نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Yang kami hormati pada Bapak Dr. Aam Selamat Rusdiana selaku pemateri narasumber kita pada malam hari ini, dan juga yang kami hormati Kak Abdul Haidar selaku founder Tazkiyah Juara, serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar malam ini. Dan tak lupa kita haturkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita langsung saja supaya berkah acara webinar kita. Mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan pembacaan tilawah. Untuk membuka acara kita dengan keberkahan, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Fatih. Kepada Saudara Fatih, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga yang membaca dan mendengarnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan ke agenda berikutnya. Yes, no. Oke, sorry, kita rawat dulu. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Bu Melvina. Kepada Bu Melvina, kami persilakan. Maaf, ada kesalahan teknis. Kita langsung lanjut saja ke acara inti kita, yaitu penyampaian webinar pada malam hari ini oleh pembicara hebat kita. Saya izin
membacakan CV beliau terlebih dahulu. Hadirin yang berbahagia, sebelum masuk ke sesi materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita malam ini yaitu Dr. Aam Slamet Rusdiana. Beliau adalah alumni Tazkiyah angkatan keempat. Saat ini menjabat sebagai asisten profesor di Sakarya University, Turki. Beliau memiliki passion dalam penelitian terkait wakaf dan ekonomi Islam secara umum. Beberapa karya ilmiahnya telah diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi dengan H-Index Index Scopus 11 dan Google Scholar 43. Bersama rekan-rekan beliau mengelola dan membimbing para santri di Pesantren Riset Azkia, sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan peneliti dan akademisi muda. Masya Allah. Mari kita sambut dengan penuh antusias Dr. Aam Slamet Rusdiana. Kepada Bapak Dr. Aam Slamet Rusdiana, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Maya Rosmala. Terima kasih banyak. Dan teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabil ummil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alisidki wal amanati allafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman semua ya. Ini Tazkiyah juara. Nah, mudah-mudahan juara ya. Di sini ada Syekh Nurizal, ketua alumni Tazkiyah. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jimat ya, izin. Gimana? Di Indonesia apa di mana ini? Oke, baik. Baik, teman-teman. Terima kasih yang pertama, ini sudah membuat forum. Sebenarnya ini kemarin diskusinya di sini teman-teman di Turki ya, ada Murtado, ada Nur Hidayati, ada juga di kota yang berbeda siapa Haidar ya, dan ini sebenarnya membantu teman-teman sebenarnya bagaimana membuat forum untuk membantu teman-teman, terutama karena tahun ini alhamdulillah ada 3 orang ya yang YTB begitu. Jadi barangkali nanti kalau teman-teman yang mau lanjut ke sini, terutama S2 S3 begitu, terutama yang scholarship, terutama yang beasiswa, bagaimana tips atau triksnya. Jadi mungkin kemarin sudah ya menurut Haidar, lalu kemudian nanti Sabtu juga Yati dan Murtado insya Allah. Nah, tapi saya sedikit berbeda nih teman-teman. Jadi saya termasuk yang sudah sepuh lah ya kalau di Tazkiyah begitu. Ditandai dengan jumlah anak saya yang 6 gitu ya. Belum 7 sih, belum 7 gitu. Baru 6. Istri saya juga alumni Tazkiyah juga. Tapi kalau sama Syekh Nurizal itu lebih senior ya. Jadi itu angkatan 2, saya angkatan 4. Jadi begini teman-teman, saya sedikit berbeda. Apa bedanya? Bedanya adalah saya mau menjelaskan terkait yang non beasiswa gitu. Jadi bagaimana kalau teman-teman nggak dapat beasiswa gitu ya, bagaimana kalau nggak dapat beasiswa. Nah, terutama ini di kasusnya adalah di kampus saya. Jadi di Sakarya University itu ada di Sakarya, kota Sakarya. Sakarya itu 2 jam 3 jam dari Istanbul. Mungkin ada yang udah pernah ke sini ke Turki. Itu 3 jam lah, 2 jam 3 jam. Itu posisinya di antara Istanbul dan Ankara. Ankara itu ibu kota Turki. Nah, Istanbul ya semua udah pada tahu ya. Nah, Sakarya tengah-tengah. Nah, teman-teman, mungkin nanti dijelaskan oleh teman-teman yang lain, oleh narasumber yang lain yang 3 orang, bahwa kalau YTB prosesnya gimana bulan Januari, Februari dan seterusnya ya, itu nanti silakan saja. Tetapi memang kalau scholarship itu ada YTB ya, itu yang paling besar lah begitu ya.
atau mungkin statusnya dari government itu kan YTB. Ada juga TDV, itu Kementerian Agamanya begitu. Nah, di luar itu ada yang tanpa beasiswa, artinya biaya mandiri. Nah, saya mau menjelaskan itu terutama untuk teman-teman yang misalnya S1 sudah ekonomi Islam ya, terutama ekonomi Islam karena jurusan saya adalah ekonomi Islam. Saya sekarang mengajar 3 kelas. 3 kelas apa saja? Yang pertama adalah research methodology untuk S2, untuk Yuksak Lisan atau master program. Kemudian juga research methodology untuk PhD kelas ya, international class. Dan satu lagi adalah Qawaidul Fiqh lil Mab, Qawaidul Fiqh itu juga untuk S3. Jadi saya mengajar 3 kelas, 2 untuk S3 dan 1 untuk S2. Nah, di sini ada 2 di ISEFAM. Jadi saya ini spesifik tidak di Turki tapi di Sakarya. Jadi saya mau jelaskan ini Sakarya ya. Jadi kalau kampus lain ya mungkin sama, mungkin beda. Misalnya nanti tentang tuition fee-nya, berapa biaya semesternya gitu. Tapi saya mau jelaskan khusus Sakarya. Tapi mungkin tidak jauh beda kalau yang kampusnya negeri. Tapi kalau swasta biasanya lebih mahal. Jadi Sakarya ini kampus public university. Lumayan banyak kalau mahasiswanya sekitar 70.000, 80.000, nanti bisa di search ya, Sakarya University. Nah, di Turki ini ada 3 kampus yang ekonomi Islamnya lengkap dari mulai S1, S2, S3. Itu hanya 3 kampus. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada Fatim? Maaf. Jadi ada 3 kampus yang graduate dan undergraduate-nya itu lengkap ekonomi Islam. Apa saja? Yang pertama ada IZU, Istanbul Sabatin Zaim, itu di Istanbul. Dan itu swasta. Ya, itu di bawah yayasannya Erdogan ya. Istanbul University. Lalu kemudian ada di Konya namanya KTO Karatay Konya. Konya itu agak di tengah begitu, mungkin kalau dari Istanbul agak jauh, kira-kira berapa ya, 7 jam 8 jam mungkin ya. Nah itu juga swasta, itu S1 S2 S3-nya itu lengkap. Kalau pernah dengar Prof Murad Cizakca pakar wakaf, nah itu di sana. Nah, satu lagi adalah Sakarya ini S1 S2 S3 ekonomi Islam ada, jadi cuma 3 kampus di Turki yang ekonomi Islamnya lengkap, yang full dari S1 sampai S3. Nah, sementara yang lain misalnya ada Marmara University, ada Istanbul, ada berapa, ada Bursa, itu Bursa Uludah, itu S2 S3-nya ada tapi S1-nya nggak ada. Jadi jarang di Turki ini kampus yang S1-nya ada ekonomi Islam. Kalau S2 S3 banyak S2 terutama. Jadi beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu mulainya program itu kan S1 ya. S1 ada dulu baru bikin S2 S3. Nah, kalau di Turki itu S2 dulu, S2 S3 baru S1 gitu. Jadi S1 itu nggak cuma 3 kampus di sini yang ada S1 Ekonomi Islam sampai S3, yaitu tadi IZU Istanbul, KTO Karataykonya dan Sakarya University. Nah, dari 3 itu Sakarya saja yang public university, yang negeri gitu ya. Kampus negeri begitu. Itu satu ya teman-teman. Yang kedua tadi kalau IZU memang lebih strategis karena dia di Istanbul ya kan. Lalu kemudian kalau KTO Karatai itu agak di tengah, meskipun itu Rumi, yaitu tempatnya Jaludin Rumi itu. Nah, itu lebih religius lah kotanya kalau yang Konya. Nah, tapi kalau Sakarya ini dia tengah-tengah, dekat Istanbul ya, lumayan ramai tapi juga tidak ramai banget gitu. Jadi ini tempat pendidikan lah kira-kira begitu. Yang Sakarya yang tempat saya ini. Jadi dia tengah-tengah antara yang ramai sama yang sufistik, karena kalau di Konya itu sufistik, suasana kotanya itu lebih agamis gitu ya. Gitu. Nah, ini biar teman-teman tergambar ya, barangkali ada yang mau lanjut ya. Ada yang mau lanjut S2 atau S3 ke sini. Misalnya sini ada mahasiswa saya nih, ada Nadia, ada beberapa nih. Saya yakin mudah kalau ke sini, sudah jago nulis mah udah
gitu ya. Nah, oke. Itu. Tuh, yang kedua itu. Yang ketiga yang mau saya jelaskan adalah teman-teman, Turki ini terkait ekonomi Islam ini ya berbeda jauh dengan Malaysia tentu yang pertama lah itu frontier ya dan memang yang pertama apa namanya mengembangkan ya kan eh ditandai dengan mungkin ada IUM, sekarang INSAFE dan seterusnya. Lalu kemudian sekarang Indonesia sudah mulai banyak gitu ya dan ini artinya adiknya lah kalau dibanding ini ya dibanding Malaysia. Nah, tapi kalau Turki ini relatif baru. Terutama pasca Erdogan jadi presiden 2003 ya kan Erdogan tuh. Jadi Partai Islam menang 2003 sampai sekarang. Nah, itu sebentar ya. Itu apa namanya politik Islam juga ngaruh ke yang lain gitu. Makanya ada participation bank, ada bank syariah itu ya pasca ada Erdogan jadi presiden. Kenapa? Karena kan sebelumnya apa namanya nggak boleh kan jilbaban nggak boleh kan orang Islam ya kan. Lalu kemudian sholat apa dan nah itu setelah Erdogan naik itu menjadi boleh lagi. Demikian juga ekonomi Islam. Di sini namanya bukan Islamic Bank tapi Participation Bank. Bank participation bank. Jadi bukan Islamic banking tapi participation bank. Nah, jadi semakin apa namanya politik Islam semakin berkembang. Maksudnya dalam hal ini Erdogan meskipun sekarang sudah mulai ini lagi ya banyak challenges-nya. Nah, maka ekonomi Islam berkembang. Karena apa? Karena mungkin top down ya kan. Karena dari atas langsung kan. Oke, ini dan seterusnya. Nah, oleh karenanya maka itu yang menjadi apa indikasi ekonomi Islam di Turki cukup berkembang 10-20 tahun ke belakang gitu ya. Itu dia. Termasuk juga dalam hal ini, dalam hal apa namanya? Pendidikan. Pendidikannya maksudnya S1 ada ekonomi Islam, dulu belum ada. S2, S3 yang sudah lebih banyak gitu ya. Nah, itu berkembang. Tapi tentu teman-teman yang paling maksud saya gini, anda kalau mau ke sini, ya tentu ini kan Eropa, tapi kan secara kualitas ini objektif ya. Saya objektif. Tentu kalau dibanding UK, dibanding apa mungkin ya misalnya Amerika, ya tentu masih masih kalah begitu ya. Harus diakui di Turki ini. Tetapi tentu apa namanya kondisi dan dia masuk di Eropa juga ya, meskipun batas antara Eropa dan Asia itu juga tentu ada sedikit banyak ada hal-hal plus minus. Nah, termasuk positifnya, terutama teman-teman kalau yang mau lanjut S2 gitu ya, atau S3, itu tentu tentang wakaf. Jadi kalau kalau Anda yang mau belajar wakaf, nah itu salah satunya di sini, gitu. Maka kenapa salah satunya alasan saya ikut ke apa pindah ke sini di Mei kemarin, demikian juga keluarga sudah saya bawa itu sambil belajar wakaf ya terutama apa namanya secara kultur ya Ottoman wakaf gitu. Jadi kalau teman-teman mau dalami Islamic Social Finance terutama wakaf, nah itu pas menurut saya pas itu. Nah, jadi itu ya. Nah lalu kemudian eh Kamu tunggu eh, di sini bukan? Cepetan, cepetan. Habis ini aku mau benerin. oke siapa Jo? Oke, lanjut ya. Selanjutnya, selain itu, nah sekarang saya mau langsung detail ke berapa kalau nggak dapat beasiswa. Karena begini, teman-teman, sekarang terus terang, sekarang itu ekonomi Turki kurang bagus, sedang kurang bagus. Ada inflasinya bahkan bahkan bukan hanya ini double digit dan sedang kurang stabil, terutama pasca COVID. Karena Turki ini salah satunya tourism, dan tourism ketika COVID mati langsung kan begitu ya. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan misalnya kemarin gempa yang besar itu 2 tahun lalu itu ya lumayan lumayan dampaknya besar sekali itu. Makanya sampai sekarang tidak stabil. Tidak stabil gini maksudnya. Teman-teman tahu nggak kalau dulu itu kuliah S1 di kampus-kampus di Turki terutama yang negeri itu kalau S1, S2, S3 untuk OT untuk orang Turkinya itu gratis. Jadi kalau mahasiswa apa asli Turki sampai S3 itu gratis kuliahnya. Pasca Erdogan naik ya. Pas sebelumnya bayar tapi setelah Erdogan naik itu digratiskan sampai S3 untuk OT. Dan untuk di luar OT
orang foreign gitu, yabancı, orang asing, itu sangat murah gitu. Dari mulai S1 sampai S3 itu murah sekali. Saya dengar misalnya ketika ekonomi sedang stabil itu mungkin cuma ya satu semester mungkin 1 juta 2 juta begitu ya. Nah, jadi murah sekali, termasuk untuk yabancı, untuk orang asing. Nah, tapi sekarang itu naik besar-besaran, terutama untuk S1. Ya, S1 sekarang naiknya mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat semesterannya gitu ya. Nah, saya mau jelaskan tentang ISEFAM, tempat saya sekarang Sakarya. Nah, sekalian barangkali ada yang mau jadi mahasiswa saya sebenarnya gitu. Eh, jadi di ISEFAM, di kampus saya dan Ekonomi Islam, teman-teman kalau mau lanjut S2 ataupun S3 di kampus saya ada beberapa privilege, ada beberapa keunggulan. Satu adalah tadi ISEFAM ini apa namanya satu dari 3 kampus yang ekonomi Islamnya lengkap gitu. Yang S1, S2, S3-nya ada ekonomi Islam gitu. Dan satu-satunya yang public university, yang negeri gitu. Kalau yang lain kan swasta. Kalau yang swasta kalau bayar sendiri itu mahal sekali. IZU itu mahal sekali tuh. $6.000 atau $9.000 untuk S2 ya. Jadi mahal sekali. Tapi tentu ya kualitas juga ya. Banyak juga tokoh-tokoh penting, profesor di sana banyak juga. Artinya yang bagus-bagus gitu ya. Kalau nggak salah Prof. Mabid Jarhi dan seterusnya itu pakar-pakar. Nah, tapi cuma Sakarya yang negeri itu satu. Yang kedua, nah teman-teman, kalau Anda semester tuition fee-nya gitu untuk S2 ya, dan juga untuk S3, PhD, per semester di sini sekitar 7.500 tele. Atau kalau dikurskan rupiah ya sekitar di bawah 4 juta lah, jadi 3, sekian. Satu tele sekarang 460 ya kalau nggak salah, 460, 470. Jadi ya kira-kira 3, sekian lah semesterannya. Jadi kalau Anda ini saya jelaskan detail ya. Ini bukan promosi ya, tapi ini saya mau jelaskan buat Anda yang mau lanjut ke sini. Syukur-syukur saya doakan dapat scholarship YTB seperti siapa? Yati, seperti Murtados, atau mungkin seperti siapa Haidar gitu ya. Nah, itu saya doakan. Tapi kalau misalnya Anda tidak dapat beasiswa, nah ini ada alternatif lain. Maksudnya Anda bayar sendiri gitu. Mungkin ya orang tua mungkin ya. Nah, S2, S3 di sini per semesternya tadi itu sekitar 3, sekian juta, di bawah 4 juta per semesternya. Tapi ada 2 kelas. Jadi teman-teman di sini ada kelas Turkce, ada kelas bahasa Turki, dan ada kelas English. Saya sekarang ngajar kelas English. S2, S3 yang kelas English. Memang tidak banyak. S2 itu saya mahasiswanya cuma 2, cuma 3 orang gitu ya. Demikian juga PhD, cuma sedikit. Tapi kalau S1 itu lebih banyak. Nah, jadi kalau kelas Turkce, kalau YTB yang scholarship, dia harus 3 tahun. Jadi 1 tahun bahasa Turki, Tomer, belajar bahasa Turki, dan 2 tahunnya kuliahnya. Gitu. 1 tahun Tomer, 1 tahun kuliah, 2 semester maksudnya, 1 tahunnya lagi tesis. 3 tahun kalau dia scholarship. Oke, kalau dia YTB ataupun TDV. Nah, tapi kalau Anda masuk international program, which is Anda harus misalnya punya TOEFL gitu ya, nanti ada tesnya dan seterusnya, atau mungkin IELTS dan seterusnya, Anda nanti bisa masuk kelas internasional. Jadi kalau international program, Anda nggak perlu bahasa Turki karena masuknya kelas internasional. Nanti ketemu saya gitu. Nah itu cuma 2 tahun. Jadi nggak perlu Tomer, cukup langsung kelas S1, semester 2 kuliah. Lalu tahun keduanya adalah tesis. Jadi cukup 2 tahun. Nah, begitu. Gitu ya, teman-teman ya. Ini untuk saya jelaskan. Nah, bagaimana kalau S3? S3 juga sama. S3 itu Tomernya setahun. Ini untuk kelas Turki ya. Kelas S3 juga sama, ada kelas Turki, ada kelas bahasa Inggris. Kelas Turki setahun, lalu kemudian kuliahnya setahun juga, lalu kemudian sisanya adalah disertasi gitu. Jadi total 5 tahun atau 4 tahun. Kalau kelas internasional berarti 4 tahun S3-nya. Tapi kalau kelas yang dengan Turki makanya 5 tahun. Makanya banyak yang nggak mau ke Turki S3 karena lama. Karena ditambah 1 tahun belajar bahasa Turki kan begitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau Anda masuk international program itu 4 tahun atau hanya 2 tahun kalau S2. Oke ya gitu ya.
apa namanya, satu ada semesterannya tadi itu sekitar tadi itu 7.500 TL atau 3, sekian gitu ya. Dan apa namanya, Anda bisa langsung bisa langsung kelas ini, langsung masuk kelas tanpa tomer kalau Anda international program. Dengan ditandai ada syarat yang tadi misalnya ada TOEFL atau apa gitu ya, disesuaikan dengan nilai apa namanya tes bahasa Inggris di sini, ada nama khusus di sini. Begitu teman-teman. Ya. Nah, bahkan gitu ya. Artinya kalau kalau kita bayangkan ya misalnya ada yang sudah internasional kemudian langsung masuk lalu kemudian 2 tahun ya misalnya tadi 4 kali 4 ya berarti kan cukup sekitar 15 juta lah selesai S2 itu 15 juta gitu. Nah, bahkan teman-teman bisa juga sebenarnya begini, bisa hanya setahun kuliahnya by course-nya kan kelasnya kan 1 tahun. Nah, lalu kemudian semester 3 semester 4 itu ngerjain misalnya di Indonesia atau ya artinya di negeri sendiri itu bisa. Jadi nanti sidang-sidangnya itu online, itu memungkinkan. Misalnya karena misalnya oh kalau berbayar kan bulanannya misalnya kan sewa rumahnya relatif mahal misalnya gitu ya. Nah, itu bisa hanya setahun kelasnya. Baru setahunnya adalah di Indonesia. Nah, itu memungkinkan juga gitu. Atau bahkan kemarin saya ngobrol dengan direktur juga di sini di SFM, Anda bisa hanya 1,5 tahun gitu, 1,5 tahun. Tadi kalau misalnya si mahasiswanya publikasinya lebih cepat, karena ada syarat juga. Kalau S2 minimal publikasi 1, kalau S3 minimal 2 gitu ya. Nah, kalau sebelumnya sudah masuk itu bisa hanya 1,5 tahun. Jadi tidak perlu 2 tahun. Gitu, tidak perlu 1,5 tahun dan itu setahunnya kelas. Satu semesternya itu nanti Anda bisa mengerjakan di Indonesia gitu. Nah, itu. Jadi ini gambaran untuk Anda yang independen tadi kan ini judulnya kan studi independen. Maksudnya ada studi mandiri, maksudnya studi berbayar. Jadi kalau yang nanti teman-teman yang lain kan YTB tentang scholarship ya bagaimana triknya. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana kalau studi mandiri. Gitu. Dan misalnya saya menyarankan apa tadi misalnya tentang kalau kajian tentang wakaf gitu ya. Atau mungkin social finance secara umum gitu ya. Itu menurut saya di sini sesuatu yang baik. Nah, demikian juga tadi masalah biayanya itu kompetitif. Kompetitif lah dibanding mungkin di Indonesia atau mungkin di negara lain itu relatif kompetitif ya dengan kualitas ya cukup baik lah dan ini kan negeri. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti mungkin detailnya kalau ada pertanyaan ya nanti welcome kalau ada yang mau tanya-tanya nanti lebih banyak tapi sederhananya tadi itu bagaimana kondisi di sini demikian juga yang mau saya jelaskan adalah eh, apa namanya nanti kalau detailnya ya kalau detail terkait ya nanti kan monthly fee-nya gitu ya atau monthly cost-nya gitu ya itu kan apa nanti mungkin ini aja lah siapa namanya teman-teman yang lain ya narasumber yang lain nanti yang menjelaskan tetapi intinya adalah di sini itu memang sedang juga dikembangkan ekonomi Islam gitu ya lebih lambat daripada Malaysia daripada Indonesia karena baru mulai ya 2000-an lah 2000-an awal ya pasca AKP begitu ya Erdogan jadi presiden nah itu baru dikembangkan tapi di sisi lain ya tentu ada potensi-potensi besar misalnya saya nggak perlu jelaskan kalau dari sisi mungkin kultur dari sisi mungkin ini kedekatan nanti dengan Eropa dari lingkungan ya itu nanti mungkin silakanlah Anda sendiri tapi dari si perspektif pendidikan ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif bagi Anda yang mau lanjut studi, terutama bagi apa calon-calon akademisi ya, calon-calon peneliti atau mungkin calon-calon apa dosen ke depan, ini akan sangat prospektif menurut saya. Itu barangkali secara umum, saya tidak akan lama, nggak perlu 1,5 jam ya. Jadi mungkin sampai jam 9 cukup lah. Ini mungkin ada 15 menit lagi waktu untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan mungkin welcome. Kalau ada diskusi, feel free teman-teman. Tapi yang pasti begini, yang pasti eh eh, Anda memang ini ya apa namanya, saya ikut doakan Anda dapat beasiswa begitu.
Mudah-mudahan, dan itu sebenarnya ada tips triknya. Mungkin Haidar kemana sudah ngobrol, atau mungkin nanti siapa Yati Murtado mungkin sampaikan. Kadang-kadang, oh ya, mohon maaf, saya terlupa satu lagi. Eh, saya sekarang dibolehkan untuk memberikan LOA, ya, memberikan LOA. Jadi gini, oleh direktur saya namanya Dr. Hakan Aslan, Associate Professor. Itu sekarang ada 2 dosen dari luar. Ada saya yang saya paham ya, saya dan ada namanya Abidullah dari Pakistan, S3-nya dari UKM. Nah itu apa namanya? Kami dibolehkan memberikan LOA gitu. Jadi di luar tes masuk, biasanya tes masuk Juli Agustus gitu ya. Juni Juli Agustus tes masuknya tuh yang normal ya. Nah, di luar itu kita dibolehkan apa namanya privilege untuk memberikan LOA. Nah, itu juga itu barang Mari jalankan misi seperti lainnya tadi. buat Anda yang berminat itu nanti sangat mungkin. Ya tentu nanti kita lihat profilnya ya. Ini bagaimana calon mahasiswanya. Tapi nanti LOA itu nanti saya bisa berikan. Nah, kalau rekomendasi jelas. Kalau rekomendasi itu mudah sekali kalau rekomendasi. Ya misalnya apa namanya kasus kemarin di sini ada ini nggak Yati? Hadir nggak Yati? Hadir, Pak. Oke Yati. Ya, alhamdulillah ya kemarin meskipun belum wisuda tapi alhamdulillah dapat YTB, itu juga rezeki juga itu. Artinya teman-teman dicoba aja gitu. Kalau scholarship ini dicoba. Faktanya kemarin Yati juga belum wisuda tapi bisa diterima. Nah itu ya tentu ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi, tapi juga alhamdulillah kemarin juga ada rekomendasi yang diberikan, dan itu mungkin sedikit banyak menambah mungkin ya apa namanya, ada istilahnya ada dosen yang sudah siap jadi di sini gitu ya, yang membimbing atau apa, mungkin itu juga jadi ada rekomendasi dari LOA. Kalau LOA diberikan oleh kampus, kalau rekomendasi ya oleh spesifik dosennya dan seterusnya. Jadi itu kalau tidak salah ada alumni Tazkiyah juga yang mau masuk S3 dari siapa namanya? Ogi ya. Eh, dia mau coba juga. Nah itu sangat mungkin. Jadi kalau misalnya perlu rekomendasi atau LOA. Jadi teman-teman apapun gitu sebenarnya silahkan. Terutama Anda yang mau belajar wakaf ya, belajar kultur misalnya dari perspektif apa namanya peradaban gitu ya, atau mungkin maksudnya Ottoman gitu ya. Nah itu mungkin welcome kalau mau ke sini. Ya syukur-syukur dapat beasiswa, tapi kalaupun tidak tadi kalau dihitung-hitung ya tidak terlalu mahal juga gitu ya. Compare to apa namanya eh kampus yang sama ekonomi Islam misalnya gitu ya. Ya itu alternatif saja, tapi karena kan Anda sudah punya preferensi, kadang-kadang kan ada yang saya ingin ke Malaysia. Saya ingin di Indonesia lagi. Misalnya beberapa kampus ekonomi Islam S2 S3 di Indonesia yang negeri maupun swasta kan juga banyak yang bagus juga gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi welcome silahkan. Ini tidak kemudian membatasi kalau masuk sini jadi saingan, enggak gitulah. Intinya pokoknya yang menurut Anda cocok, dan memang kan kalau S2 S3 itu bicaranya profesornya ada nggak gitu. Jadi kalau beda dengan S1, kalau S1 itu masuk aja kan, artinya ya kuliah ini ya. Tapi kalau S2 terutama S3 itu kajian saya tentang zakat, profesornya di mana nih gitu. Kajian saya tentang Islamic Political Economy, profesornya Prof Mehmet Asutai di Durham misalnya gitu kan. Kan gitu ya, atau wakaf ada Prof Asma di UM gitu di Malaysia, nah kan kayak gitu ya. Atau Makosid Syariah, ini Prof siapa namanya, Prof Nuizal gitu ya, ada di Tazkiyah. Nah itu kan begitu ya. Jadi kalau S3 itu nyarinya profesor, bukan ininya gitu kan, siapa ahlinya gitu. Nah jadi eh begitu teman-teman secara umum ya. Mudah-mudahan cukup menjelaskan dan menjadi gambaran. Di luar nanti yang lain menjelaskan YTB, scholarship, mungkin ada juga TDV. Banyak yang nggak tahu. Kalau YTB mungkin banyak yang sudah tahu ya, tapi kalau TDV itu banyak yang belum tahu. Nah, nanti mungkin dijelaskan oleh yang lain ya, oleh Yati atau mungkin oleh Murtado atau yang lain, biar biar lebih jelas gitu teman-teman. Ini kan bukan dari Tazkiyah aja ya, ada yang dari yang lain ya. Welcome. Jadi maksud saya gini,
Kalau Anda yang mau di Turki, ekonomi Islam, boleh kontak saya. Maksudnya tadi perlu apa tanya-tanya atau mungkin rekomendasi, welcome. Insya Allah kalau relevan dan cocok. Tapi kalau kajian saya banyak tentang wakaf, meskipun ya apapun saya banyak riset, saya lebih ke biasanya metodologi riset. Tapi sekarang saya 5 tahun terakhir saya banyak tentang wakaf, kajian tentang wakaf gitu ya. Termasuk disertasi saya kemarin di Airlangga wakaf SDG itu juga apa namanya tentang wakaf gitu. Terima kasih. Itu saja dulu mungkin 10 menit. Barangkali kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz Aam. Boleh kita kasih reaksinya terlebih dahulu, teman-teman semua, para hadirin. Terima kasih ya. Oke. Ah, Berapa? Oke, Oh, oke. cuma 40-an ya, 40 peserta. Oke, nggak apa-apa. Mhm. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini, jika peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Angkat tangannya, ya langsung unmute. Ya, silakan Dimas. Langsung aja ya. Monggo. Iya, Maaf ya monggo, Pak, monggo. kalau ngebetul Pak. Dari sini Pak. Ya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Afwan ya Pak, tadi Bentar, ini sempat. dari mana? Kalau boleh, misalnya dari kampus mana dan biar, karena kan banyak macam yang biar. Oh iya, eh, saya Dimas Pratama Firmansyah dari Institut Agama Islam Tazkiyah, juga S1 ya, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Jadi saya ingin tahu Pak, mungkin Bapak kan sudah berbagai banyak pengalaman gitu ya di apa beberapa kampus ya di termasuk di Turki ya Pak ya. Dan juga mungkin untuk apa yang menjadi motivasi ke depannya gitu Pak ya. Biar bisa anak-anak sebagai inspirasi bagi semua mahasiswa dan mahasiswi. Itu saja Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya. Langsung saya jawab ya. Siapa Maya ya? Oke, gini teman-teman. Mungkin beberapa yang sudah kenal saya, apa namanya, mungkin juga sudah tahu lah ya. Tapi ini saya jelaskan gini. Sekarang itu sudah 3 tahun, apa namanya, saya memang interest saya di riset. Setelah lulus dari Tazkiyah dulu saya bikin ya Smart Indonesia, itu lembaga riset, lembaga pelatihan metodologi gitu ya. Ya banyak tentang itulah ya. Alhamdulillah saya ngasih pelatihan ke beberapa kampus ini. Nah, cuma 3 tahun terakhir saya bikin pesantren riset Tazkiyah itu yang lebih lebih apa ya? Kan kalau Smart Indonesia itu biasanya pelatihan dan berbayar, tapi kalau yang pesantren Tazkiyah ini free gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ya cukup ya 50-60 mungkin total. Jadi sekarang teman-teman, eh, bahkan sampai saya pindah ke sini ke Turki ini saya juga bikin semacam itu. Jadi semacam pesantren riset itu yang mengajarkan mahasiswa-mahasiswa terutama S1 sih ya, bagaimana menulis, bagaimana publikasi, bagaimana belajar metodologi yang benar dan terutama di ekonomi Islam. Dan sebenarnya mereka sangat potensial untuk menjadi akademisi-akademisi yang sifatnya global. Kenapa? Karena sekarang teman-teman ya, ya selain ini kan ada beberapa yang lain ya. Misalnya yang kita tahu kalau di Tazkiyah ada Mahbubi ya. Mahbubi itu sudah lebih awal, sudah lebih ini, sudah dari Malaysia, Brunei, sekarang ke IUM lagi. Itu sekarang dosen ya di IUM. Eh, eh, jadi sekarang apa namanya, kondisinya teman-teman nih, kalau mau tahu ya. Sekarang itu kampus-kampus di luar itu sedang butuh peneliti-peneliti, dosen-dosen dari manapun yang memang bagus risetnya, bagus performa risetnya, publikasinya. Biasanya ditandai dengan ya H-Index, Google Scholar, Scopus, Web of Science gitu ya. Dan biasanya datangnya dari India, dari Pakistan, biasanya ya datangnya ya, atau mungkin yang lain. Tapi kalau ekonomi Islam terutama itu banyaknya dari situ. Kalau mungkin Malaysia gitu ya. Dari Indonesia ada beberapa sudah mulai banyak, tapi lebih sedikit dibanding dari negara-negara tadi itu. Nah, saya sepertinya kok punya punya apa ya, eh sepertinya chance-nya itu sebenarnya besar. Jadi gini, saya mencoba sekarang mengajarkan anak-anak mahasiswa itu yang calon-calon akademisi untuk bisa publikasi, bisa nulis, bisa ini dengan basis tadi metodologi yang
kuantitatif kualitatif yang cukup kuat begitu. Dan nanti mereka jadi prospektif untuk akademisi. Jadi dosennya itu bukan hanya di Indonesia tapi bisa dimanapun karena dibutuhkan. Ya saya sering mencontohkan misalnya siapa ada Aisyah ya dari Taskia juga itu sekarang kalau vice rector di Sakarya, siapa ada teman lagi nggak Anda yang PhD gitu ya dan good performance in apa namanya in publication gitu. Nah, itu sekarang terbuka sekali. Bukan hanya di Sakarya tapi di beberapa kampus-kampus di Turki mereka sekarang sangat butuh dosen-dosen internasional. Tapi tadi punya apa namanya background riset publikasi yang bagus gitu. Nah, jadi pesantren Al-Qiyah ini sebenarnya itu nanti saya akan coba untuk melahirkan anak-anak muda, tapi tadi apa namanya calon-calon akademisi peneliti yang baik. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di Indonesia dosen itu S2, teman-teman. Ini catatan saya ya. Bedanya. Kalau di luar, termasuk juga di Turki, di Eropa, mungkin juga di Malaysia itu S3 minimal dosen itu. Jadi kalaupun dia sudah sangat tinggi tapi masih S2 ya nggak bisa. Jadi minimal S3. Gitu. Jadi ini saran saya terutama Anda yang memang passion di akademisi. Sekarang kan ini sudah geser ya. Tasya ini kan alumni which is ya, ini kan sudah lebih ke bisnis. Itu saya suka sekali, senang sekali karena jangan semua kan akademisi kan mungkin yang punya interest, punya passion, tapi kalau yang punya passionnya jualan apa ya bisnis dan seterusnya kan, yang frameworknya apa ininya entrepreneurship gitu ya. Nah khusus untuk yang passionnya di akademisi, memang harus dalami itu, gimana publikasi, gimana metodologi gitu ya. Nah, jadi nanti akan sangat mudah, akan relatif mudah ke depannya. Maksudnya paling tidak kan nanti Anda S2 harus tesis, S3 harus PhD, harus disertasi. Kalau Anda sudah biasa nulis publikasi, biasa apa namanya nulis di jurnal yang bagus, yang Scopus base atau Web of Science base itu sangat mudah. Bahkan Anda harus naikkan cita-cita Anda bukan hanya saya mau jadi dosen di ini, enggak, bisa di luar kok, bisa di luar di mana itu bisa sekali. Gitu ya. Misalnya di Turki ini bukan hanya Sakarya tapi kampus-kampus yang di mana itu sekarang lagi perlu banyak. Misalnya saya terakhir kemarin di Istanbul ada conference, ada Prof Ahmed juga dengan kampus Hasan Kalyoncu itu salah satu kampus ya di sini. Mereka sedang butuh, ada nggak katanya ini yang sudah lulus S3? Kita lagi butuh gitu. Kita lagi butuh dosen. Nah, itu welcome gitu ya. Jadi teman-teman peluangnya besar. Siapa tadi Dimas ya. Maksudnya adalah sekarang saya termasuk agak serius dalam apa namanya mencetak gitu ya dan membantu anak-anak muda dalam hal ini tadi yang masih semester S1 S2 untuk ke depan bisa menjadi akademisi yang mungkin lebih bagus, yang lebih bagus lagi. Yang terakhir nih catatan saya ya teman-teman. Contoh di Sakarya ini. Sakarya ini sekarang tadi saya ngajar metodologi riset dan juga tentang basis yang fikih, yang basis misalnya apa namanya agama, yang misalnya fikih muamalah, yang backgroundnya Arabik gitu, itu juga jarang. Jadi kalau Anda sekarang mau jadi akademisi, terutama mau keluar gitu ya, misalnya jadi dosen di mana atau peneliti, perkuat itu. Jadi satu dari sisi publikasi metodologi, yang kedua dari perspektif fikih muamalah gitu, bahasa Arab ya. Nah, itu karena jarang. Misalnya di Sakarya juga relatif jarang juga yang apa namanya, kalau ekonomiknya mungkin pada bagus, tapi kalau sudah bicara tentang fikih gitu ya, atau fikih muamalah begitu, nah itu sedikit. Jadi artinya peluang untuk mengisi posisi-posisi itu cukup besar. Beda kalau di Malaysia mungkin ini ya sudah lebih ini ya, di Malaysia atau mungkin Indonesia juga sekarang sudah ini. Maksud saya dalami dari perspektif itu. Kepakarannya itu di situ. Gitu. Ini apa namanya? Ini saran saya aja. Eh, Setelah mungkin 1 semester saya sudah di sini. Gitu, Dimas. Barangkali ada yang lain boleh yang mau tanya. Eh, Terima kasih Pak atas penyampaian materi tadi Pak. Sama-sama. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak. Oh ini. Oke, silakan. Siapa MC?
Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Gimana Kak Dimas? Insya Allah terjawab ya. Alhamdulillah terjawab sekali tadi secara detail, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Ya, sama-sama. oke. Nah, karena di sini ada pertanyaan di pesan, saya izin bacakan ya Pak ya. Pak Aam, saya Muhammad Dwi Rehan Syarif dari kampus Institut Agama Islam Tazkiyah semester 1 dan jurusan Tadris IPS. Izin bertanya Pak, tentang S2 di Turki minimal IPK-nya berapa Pak? Baik, makasih ya. Saya langsung jawab. Jadi saya perlu cek lagi, tapi kalau tidak salah berapa ya? 2,5 ya apa ya? Kalau nggak salah ya 2,5 apa 3 gitu. 2,5 kalau nggak salah. 2,5 apa 2,5. Nanti saya share lagi ya, mungkin ke siapa ke Haidar ya. Nanti mungkin bisa di-share ke Tazkiyah Juara. Syarat-syarat detailnya Baik, Pak. S2, S3 kalau ke sini bagaimana gitu. Atau mungkin nanti Haidar juga tahu ya. Nanti mungkin silakan ini tolong dicek lagi. Tapi menurut saya tidak terlalu berat sih ke sini menurut saya ya. Tidak terlalu berat gitu kalau Anda lanjut di sini. Cuma ya tentu itu mungkin dari perspektif kualitas mungkin lebih apa namanya lebih ya mungkin dibanding Eropa misalnya ya lebih 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 sederhana gitu. Tapi saya tetap tekankan kalau Anda misalnya ke sini tadi wakaf itu salah satu yang paling pas gitu ya. Tempat yang paling pas itu di sini menurut saya wakaf. Yang sifatnya lebih historical ya, lebih lebih dari sisi sejarah dan seterusnya. Itu siapa Dwi Raihan Syarif ya. Mudah-mudahan menjawab. Nanti tolong dibantu nanti di yang selanjutnya barangkali ada yang lebih paham terkait syarat-syarat misalnya tadi. Ya, Oke. Gimana Kak? Udah terjawab kepada Kak Rehan ya? Wah, ternyata banyak yang bertanya di kolom chat ya Pak ya. oh baik baik. Oke, langsung saya jawab aja ya. Oh ini ada Eh, Dr. boleh, boleh. Dr. Nurizal ini Di betul. Jadi memang betul Hmm. sekarang Sami saya juga kenalan nih di Facebook. eh itu di Swedia betul. Nah jadi teman-teman sebenarnya ini kalau saya gambarkan ya sebenarnya sederhana-sederhana sih kalau di Eropa itu ya. Ya, termasuk di sini di Turki itu yang penting logika pikir kita itu benar gitu dan bahasanya juga bahasa Inggris maksudnya. Kalau di Turki mungkin tidak terlalu bagus tapi kalau di Eropa itu mungkin perlu yang lebih bagus ya. Nah itu mereka cenderungnya kalau metodologi gitu ya, yang kita kan sudah belajar misalnya kalau di Tazkiyah ada ANP, ada itu di sini ya mereka belum belajar itu gitu. Jadi mungkin dari perspektif itu kita sudah unggul tuh. Tapi yang penting tadi bagaimana kerangka pikir kita, logika pikir kita sudah lebih lebih baik gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu dipersiapkan. Termasuk juga bahasa. Ini pengalaman saya ya, mungkin juga banyak lah. Mohon maaf nih, demikian juga saya juga kan nggak begitu bagus banget bahasa Inggris. Kalau teman-teman yang backgroundnya dari Malaysia atau dari Pakistan atau dari Bangladesh atau dari Afrika ya, dan mereka jadi dosen itu lebih bagus biasanya bahasa Inggrisnya. Jadi itu kan kita salah milih penjajah ya kan. Kalau itu kita salah milih penjajah, kita kan dijajah Belanda ya. Sementara kalau Malaysia kan Inggris gitu ya. Atau kita misalnya Pakistan, jadi mereka atau Afrika itu bagus-bagus bahasa Inggrisnya daripada kita. Jadi kalau bagaimana ininya sederhana saja kalau ada tamu-tamu dari Indonesia ke Sakarya, sekarang sudah ada 6 atau 7 kampus. Biasanya mereka bahasa Inggrisnya ya apa namanya? Ya enggak inilah gitu ya kalau yang dari Indonesia ya. Tapi kalau yang dari Malawi itu ya lebih bagus. Ya, bukan berarti apa ya? Bisa juga orang Indonesia yang bagus bahasa Inggrisnya banyak juga. Tapi maksud saya bahasa itu salah satu hal penting gitu ya. Jadi harus disiapkan dan kalau Anda kurang ya coba apa lebih dalami. Oke, itu. Nah, langsung saya jawab nih. Pak Sainul Marom dari Pamekasan, apakah wajib IELTS? Oh ya, jadi gini teman-teman, tadi sudah saya jelaskan sekilas. Jadi kalau di sini itu nanti IELTS, TOEFL tidak perlu, tapi nanti ada sertifikat bahasa Inggris gitu, sertifikat bahasa Inggris. Nanti tapi bisa disetarakan. Ada nanti namanya khusus di sini ada
sertifikat bahasa Inggrisnya ya, tes bahasa Inggrisnya itu ada khusus, tapi nanti bisa disetarakan. Misalnya TOEFL atau IELTS nanti disetarakan kalau let's say 500 atau berapa gitu nanti disamakan, ada minimalnya gitu. Jadi tidak wajib sertifikat yang kecuali kalau masuk kelas bahasa Inggris. Tapi kalau yang YTB itu nggak perlu. Kalau YTB itu kan nanti Anda belajar Turki kan setahun. Jadi nggak perlu ada sertifikat bahasa Inggris. Tapi kalau Anda mau masuk kelas yang bahasa Inggris yang saya itu berarti Anda harus ada sertifikat bahasa Inggris. Nah ini IELTS nanti bisa atau TOEFL nanti bisa disamakan dengan disetarakan sekian gitu nanti kalau di tes di sini. Gitu ya. Oke, kemudian langsung aja ya Fadilah Nur. Perkenalkan nama saya Fadilah Nur Aisyah. Apa sih tentang tantangan terbesar untuk agar bisa lulus? Sebenarnya mudah teman-teman. Paling kalau tantangan paling besarnya kalau Anda scholarship YTB ya bahasa Turki. Menurut saya ya, berdasarkan pengalaman ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa ya bahasa Turki itu. Terkait misalnya apa namanya kelasnya, ujiannya atau tesisnya itu relatif mudah dibanding Indonesia. Sepengetahuan saya ya. Jadi yang lebih susah adalah bahasa Turkinya. Kalau Anda yang scholarship yang YTB. Tapi kalau Anda misalnya tadi yang mandiri, yang saya kelas internasional gitu ya. Oh kalau itu nggak perlu Anda nggak perlu masuk Tomer. Kalau yang nggak perlu masuk kelas bahasa Turki, langsung saja. Jadi bisa lebih cepat. Bahkan tadi saya bilang bisa 1,5 tahun S2 itu. Setahunnya di sini, 1 semester atau 2 semesternya di Indonesia, misalnya agar lebih hemat misalnya ya, agar biaya nggak terlalu besar. Itu bisa sangat murah. Dan ada saya kan nanti misalnya kalau di Sakarya ya, itu bisa jadi pembimbing dan seterusnya bisa. Mudah-mudahan menjawab ya Fadilah. Silakan Dimas ada bertanya lagi boleh? Maaf, Monggo. mohon izin Pak. Maaf ya yang kepotong yang di chat kolom ya. Agak sedikit kan dalam misalkan untuk mencari beasiswa S2 itu kan saya dapat informasi ya. Saya juga baca-baca juga di LPDP ya Pak ya. Kalau mungkin lembaga dana pendidikan untuk apa namanya memberikan beasiswa luar negeri ya Pak. Jadi dalam istilahnya kan kalau dari syarat-syarat untuk masuknya itu kan ada yang dinamakan TOEFL gitu ya. TOEFL, ITP, IELTS dan segala macam ya mungkin ya. Listening comprehension gitu ya Pak. Jadi untuk istilahnya untuk ke depan gitu ya, untuk biar bisa masuk misalkan kita pengen di universitas mana gitu ya, yang mungkin salah satunya menjadi utama gitu, utama dalam tujuan tersebut. Strateginya gimana ya Pak? Untuk caranya ya Pak, menjadi motivasinya gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Baik, ya ini Dimas, saya tidak bisa menjawab semua ya, terutama kalau yang sifatnya beasiswa saya nggak begitu paham. Nanti makanya bisa tanya, nanti ada 2 lagi ya, ada Yati, nanti silakan ikut Sabtu kalau nggak salah ya, ada Yati, ada Murtado, nanti mereka lebih paham daripada saya. Oh Karena ya, saya baik Pak, nggak apa-apa. kurang paham Apa, kalau Pak? gimana syarat scholarship. Tapi setahu saya kalau LPDP ke Turki itu jarang. Kenapa? Karena Ya, Pak. terus terang kampus-kampus di Turki itu kalau dari sisi ranking QS rank, maksudnya kampus-kampus terbaik itu bukan kampus-kampus terbaik. Misalnya seperti di Amerika atau di Eropa gitu ya, di UK Mungkin atau di caranya secara berbeda sendiri gitu ya Pak. Kalau bukan. LPD, Gini, bukan. Kan Alpha itu kan dia ambil 100 kampus terbaik. Itu kan jadi harus yang nilai. Tapi kalau di Turki ini, mereka kampus di sini itu mereka nggak ikutan awalnya ya. Awalnya udah nasionalisme terlalu kuat di sini itu. Makanya bahasa juga bahasa Inggrisnya di sini tidak bagus-bagus amat juga orang-orang Turki itu. Bahkan relatif kesulitan lah. Susah nyari orang yang bisa bahasa Inggris gitu ya. ya Ada benar. tapi nah, Oh, tapi sekarang mereka semakin aware. Makanya ini Sakarya, ini juga sama. Mereka mau nggak mau harus ikut juga akreditasi akreditasi internasional kampusnya. Karena mau harus kompetisi global ya harus ikut juga. Makanya tadi sekarang makin diperbaiki. Tadi dosen luar diperbanyak, mahasiswa luar diperbanyak. Kemudian publikasi juga mereka harus harus lebih dan itu lebih bagus daripada Indonesia. Kalau Indonesia, Malaysia kan Scopus base. Tapi kalau Turki itu sama dengan Eropa, itu Web of Science dan itu lebih sedikit dan harus SSCI. Jadi ada publikasi itu ada Scopus, ada WOS itu ada SSCI, ada ISCI. Nah itu, jadi sekarang saya belajar lagi karena saya biasa Scopus, tapi sekarang Web of Science dan harus SSCI. Jadi itu lebih
ya banyak belajar lagi lah sekarang, dan tapi tantangan saya suka sekali tentang kondisi ini. Dan siapa tahu mungkin ke depan mungkin di sini atau mungkin di mana gitu. Yang jelas kalau teman-teman, saya ulang lagi ya, teman-teman yang di Smart, yang di pesantren Adkia, mereka sudah, menurut saya sudah bagus. Saya sebutlah ada Aisyah, ada Ririn, ada Ihsan, ada Nadia, ada Mia, ada Eva. Itu mereka kalau S2, S3 bisa sekali jadi dosen di luar. Saya yakin. Saya Baik, yakin Pak. gitu. Jadi apa namanya? Saya tahu kemampuan santri-santri saya. Saya tahu kemampuan mahasiswa-mahasiswa saya, dan mereka itu bisa banget gitu. Tinggal harus sabar dan harus cepat. Saran saya, siapa nih di sini, ada Caca juga ya, ada Caca, ada Aufa ya, ada Nadia. Saran saya agak cepat S2-nya. Kalau bisa cepat, jangan ke saya. Kalau saya kan lama banget S2 S3-nya gitu. Jadi cepat segera S2, nanti mungkin ngajar lah di mana-mana, tapi jangan hidden. Ya, nggak Jangan hidden apa-apa. di mana-mana kampus di Indonesia gitu. Karena yang paling Fokus penting aja di mana relasi sih, ngajar. Pak, ya. Ada ya, Pak. Nah, lalu lanjut S3, kalau ada beasiswa atau apa, itu bisa banget Anda ngajar di mana bisa. Insya Allah saya besok Jumat juga diundang oleh Uniza, Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia, ngisi di sana 2, 3, 4 hari. Besok Jumat berangkat. Mereka juga sama butuh apa namanya, yang memang biasa nulis, biasa publikasi, biasa riset, dan menguasai metodologi gitu ya. Dan saya tahu persis gitu ya, teman-teman di Smart, teman-teman di Alkia itu pada bisa. Makanya makanya saya sampaikan ke siapa, ke Aisyah, ke Ririn, ke Isan, ayo buru-buru S3. Karena kalau sudah S3 itu nanti bisa kemana-mana Anda. Nanti tinggal tambah bahasa Inggris, sudah pasti dicari-cari itu. Ditambah tadi satu lagi, fikih kuasai tadi bahasa Arab, maksudnya fikih fikih muamalah itu kuasai itu, karena jarang juga tuh kalau di luar yang menguasai itu gitu ya, terutama di Eropa di mana tuh lebih jarang Baik, Pak. itu ya. Jadi teman-teman Jazakallah. coba Terima kasih, Pak. naikkan, oh saya nanti mau jadi dosen di mana tadi, di Swedia apa, tapi ekonomi Islam, atau di mana di UK, itu bisa sekali, bisa sekali, bisa sekali. Jadi apa namanya, saya ikut doakan teman-teman, ikut doakan, tapi harus harus benar belajarnya, harus serius, konsisten, dan cari guru yang tepat. Kalau sudah dapat, insya Allah itu mudah kok, mudah Baik, Pak. ya. Terima kasih, Pak, atas menjawab pertanyaan saya tadi, Pak. Ada lagi yang lain barangkali? Satu lagi boleh, boleh kalau ada yang mau bertanya, satu atau dua pertanyaan boleh. Boleh jika ada ingin bertanya, raise hand dan nyalakan mic-nya. Oh, ini satu lagi saya belum jawab nih. Ada Muhammad ini, Dwi Rehan lagi ya. Apakah ada jurusan bahasa? Jika ada bahasa apa saja ya Pak? Jurusan bahasa ada ya, kalau nggak salah ada ya. Ada lah jurusan bahasa Ada ya, Ustaz, tentu ada Ustaz. bahasa Turki jelas ada. eh Itu kan sosial ya, sosial science atau humanities ya, arts humanities ada lah. Nanti teman-teman gini caranya, Anda mungkin masuk ke THE atau QS rank, lalu nanti dari situ kemudian search, misalnya kalau mau ke Turki berarti kan negara Turki nanti ada kampus-kampusnya, dari mulai yang paling bagus ke yang biasa gitu. Nanti lihat jurusannya apa saja gitu. Nah pasti nanti ada. Ya pokoknya mau kemanapun Anda pasti gitu caranya. Sekarang karena ada namanya THE rank sama QS rank ya. Jadi nih THE sama QS. Times Higher Education dan QS. Quaerela Simon. Jadi itu pemeringkat global untuk kampus ya. Meskipun itu juga sebenarnya sama, mereka juga ya, tapi paling tidak sudah tersistem dengan baik. Sama kita kan bisa mengkritisi Scopus, Web of Science yang apa, kapitalisme juga ya kan, THE juga sebenarnya sama saja. Tapi paling tidak mereka sudah lebih apa ya, jelas gitu sistem bagaimana pemeringkatan dan seterusnya ya. Jadi ya silakan nanti Anda masuk, lalu nanti di search kampusnya mana, negara apa, itu bisa. Bisa sekali. Saya mohon maaf nggak semua paham juga, tapi mestinya ada sih, ada pastilah. Oke, cukup atau ada lagi?
Saya mau nyapa sedikit nih, menyapa ada Assalamualaikum, Aufa, sehat Aufa? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya, sehat. Caca gimana, sehat, Cak? Alhamdulillah sehat, Pak. Udah lulus ya, alhamdulillah. Nadia, sehat Mhm. Nadia? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Oke. Baik, ya silakan. Kadang-kadang ya namanya ini ya, lulus Anda berarti kan sudah pengangguran ya. Sudah pengangguran, resmi jadi pengangguran. Tapi santai saja. eh, Nanti silakan cari peluang-peluang. Nggak mesti harus ini. Kadang hidup itu kan muter, nggak langsung smooth. Kadang lika-liku. Ya nggak apa-apa. Yang penting apa namanya, bisa terus jalan gitu. Dan cari peluang-peluang yang ini. Tapi tetap keep kontak dengan apa namanya, institusi, dengan guru-guru dan seterusnya. Jadi kalau ada yang keliru senior, misalnya saya apa gitu, ada yang salah, nah itu mungkin jangan diikuti. Tapi kalau ada yang benarnya, bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan dosen, itu nanti silahkan apa namanya, tetap keep kontak gitu ya dengan apa namanya, alma mater, dengan ini ya, sama kayak inilah, di sini ada Syekh Nurizal itu dari awal sampai sekarang ditazkiyah terus gitu kan. Jadi itu eh, paling tazkiyah lah kalau Lagi saya. hijrah saya dong. Oh, udah bisa. Dekat di KL ini. Oh gitu. Insya Allah di AI. Oke, oke, alhamdulillah ya, pokoknya ya itu berarti sedikit banyak apa namanya, juga berhasil tazkiyah gitu ya kan. Karena sudah bisa ini, meskipun ya tentu inilah apa namanya, kita harus makin baik dari waktu ke waktu. Baik, tidak ada lagi, sudah cukup. Insya Allah sudah cukup ya, Pak ya. Cukup, Terima baik. kasih Ini banyak. sudah 9:15. Baik. Oke. Heeh. Makasih dan mohon maaf sebelum ditutup ya. Mohon maaf Iya, kalau Pak. Kami persilakan untuk closing statement-nya terlebih dahulu. siap. Oke. Ya, baik teman-teman. Kemarin kebetulan Madam, kemudian Pak Lukian juga dari rumah nih, dari sini minggu lalu. Karena anaknya yang bungsu lanjut di Turki juga di Karabük University. Kemudian sekarang semakin banyak kampus-kampus dari Indonesia yang ke Sakarya gitu ya, setelah saya tahu. Karena sebelumnya saya banyak juga silaturahmi dan memberi materi di beberapa kampus di Indonesia, jadi mereka tahu. Jadi sekarang banyak yang ke sini. Jadi silakan manfaatkan mumpung saya di sini. Kalau Anda yang mau lanjut S2 S3, silakan mumpung saya ada di sini gitu. Kan saya bisa ngasih LOA, bisa ngasih rekomendasi. Kalau saya udah misalnya udah pulang atau udah pindah, itu kan nggak bisa ini juga. Jadi welcome. Kalau ada yang, oh kayaknya murah deh. Kalau cuma total let's say 20 juta misalnya, ya, gitu kan. Atau mungkin tadi hanya 15 juta, itu misalnya di luar ini ya, biaya-biaya pesawat itu kan belum dihitung, pesawat itu belum dihitung. Tapi menurut saya itu, let's say sekarang kita bicara apa, UI misalnya, sekarang S2 UI itu kan kalau bayar ya, itu mungkin 60, 70, 80 juta. Atau di kampus mana gitu. Nggak tahu di Tazkiyah S2 berapa. Nah, itu dibandingkan di sini, menurut saya itu ini ya. Jadi maksud saya, kalau mau nyari pengalaman dan seterusnya, mungkin terutama wakaf gitu. Itu welcome, bisa memanfaatkan. Silahkan dan oke, jadi apa namanya? eh Terima kasih siapa, Tazkiyah Juara, dan juga ini Paleste Tazkiyah juga ya, apa namanya, agendanya juga bareng dengan ini. Jadi mudah-mudahan lancar semua teman-teman, sukses semua, studinya lancar, yang lanjut mudah-mudahan lancar, saya doakan. Dan insya Allah nanti kita kapan waktu bertemu kembali, online maupun offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak ya, Pak. Kita ada sesi foto dokumentasi terlebih dahulu untuk operator boleh menampilkan Oke, siap. sertifikatnya. Baru dilanjutkan foto bersama.
Terima kasih ya. Pak, berikut sertifikat dari kami, Pak. Mohon maaf jika Siap, ada siap, kekurangan dari pelaksanaan dan sebagainya, Pak. Terima kasih atas siap. ilmunya. Saya Semoga sampaikan ya. berkah dan Bapak sehat-sehat di Turki, insya Allah. Tunggu di Sakarya, ditunggu. Saya izin ngambil gambar ya, Pak. Siap. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik. Nah, silahkan teman-teman buat dipandu buat foto bersamanya. Operator silahkan ditutup sertifikatnya. Terima kasih. Teman-teman silahkan dibuka kameranya. Kita foto bersama. Mungkin dari operator bisa ngambil layar. Silahkan dipandu. 1, 2, 3. Boleh on cam semuanya? Kita take lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya. Oke, sudah. Gimana, Prat? Aman. Oke, Aman, baik. Terima kasih. Sudah ya? Baik. Kalau sudah, saya Ini izin hilang. lift. Pak, terima kasih banyak, Pak. Sepertinya Terima kasih sinyal. banyak, Pak. Terima kasih banyak, Baik, Pak, baik. atas masukannya dan sebagainya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di hari Sabtu. Sukses semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita ini dulu, tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf ya, tadi laptopnya mati. Jadi saya ini. Tapi udah siapin HP. Bentar. Untuk sebelumnya kita dulu ya. Doa dulu supaya lebih berkah lagi. Kita persilakan kepada Saudara Hilmi untuk baca doa terlebih dahulu. Kami persilakan. Baik, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Jangan lupa untuk mengikuti webinar menarik lainnya yang akan diselenggarakan oleh Taskia Juara. Informasi lebih lanjut bisa di